Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Dinas Kominfo yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Kominfo, yang terhormat Ketua Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Wilayah 13 Kabupaten Sumedang beserta anggotanya, yang terhormat Ketua Wilayah 13 Kabupaten Sumedang beserta kepengurusannya, yang terhormat Ketua Lokal dan DPPOL Lokal 5, Lokal 4, Lokal 3, Lokal 2, Lokal 1, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, yang terhormat Ketua Panitia beserta kepanitiaannya, seluruh anggota RAPI, calon anggota RAPI yang kami cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, salam RAPI 5155, salam tangguh, salam jaya. Pertama-tama izinkan saya untuk tidak membuka masker, sebab saya khawatir akan COVID, tapi lebih khawatir lagi kalau saya yang menularkan COVID. Jadi cukup saya lebih ganteng kalau pakai masker daripada dibuka maskernya. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain ucapan puji dan syukur kehadiratnya yang memberikan kita kesempatan yang luar biasa di tengah-tengah COVID-19, di ujung COVID-19 di Kabupaten Sumedang, insyaallah kita dapat melaksanakan bimbingan organisasi di mana secara historikal sudah lama tidak dilaksanakan. Maka tepuk tangan untuk DPPOW dan lebih semangat lagi adalah kehadiran bapak-bapak di tengah-tengah COVID masih pingin berbagi, pingin sharing tentang bagaimana RAPI, pingin mendapatkan sesuatu dan pingin memberikan sesuatu di dalam bimbingan organisasi ini. Kedua, salam dan salawat junjungan Nabi besar Muhammad SAW kepada sahabat, kepada pengikutnya sampai akhir kelak nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Kami dari pengurus daerah 10 Jawa Barat tergabung dengan RAPI Sumedang, walaupun saya sendiri baru beberapa kali semenjak kepengurusan ini datang. Pertama, muswilnya dihadiri oleh Bapak Bupatinya. Ini hal yang langka di mana kami bentar 27 kabupaten kota yang diberikan sambutan langsung sama bupatinya. Kemudian diberikan mobil lagi sama bupatinya. Anggaran APBD juga pasti salah akan diberikan. Ini merupakan satu ikatan yang luar biasa antara pemerintah dan RAPI. Itu tidak dilakukan lagi. Dan hari ini alhamdulillah dari Kepala Dinas Kominfo mengirimkan Bapak Sekretaris Kominfo. Artinya satu session tentang regulasi pemerintah sudah selesai sama beliau tadi. Kemudian dia menghadiri bimbingan organisasi. Bimbingan organisasi tidak banyak wilayah yang melaksanakan bimbingan organisasi itu dihadiri oleh aparatur pemerintah. Dan hari ini luar biasa, terima kasih. Sampaikan salam saya, salam hormat kami dari RAPI daerah 10 Jawa Barat untuk Kominfo sebagai pembina RAPI, pembina ORARI, dan pembina seluruh organisasi-organisasi komunikasi yang berizin, itu adalah Kominfo. Sangat luar biasa ikatan yang erat antara pemerintahan dan RAPI. Dan kami luar biasa hari ini, saya terharu ada Kominfo. Saya pikir tidak ada Kominfo tadi, cuma ada yang ada. Oh, ternyata Kominfo. Dan terima kasih banyak. Sampaikan salam kami kepada Bapak Bupati, sampaikan salam kami kepada Bapak Kominfo, bahwasanya RAPI wilayah 13 Kabupaten Sumedang siap untuk menjalankan tugas baik diperintah maupun tidak perintah untuk pelayanan pengembangan Kabupaten Sumedang,
baik membantu pemerintah, membantu masyarakat di dalam perencanaan khususnya telekomunikasi. Sampaikan hormat kami bahwasanya kami berbuat untuk masyarakat Sumedang. Kami melakukan pelatihan terhadap masyarakat Sumedang untuk menunjukkan bahwasanya Rapi Kabupaten Sumedang adalah Rapi yang siap untuk maju sebagai Rapi terdepan di 27 kabupaten Sumedang. Sangat luar biasa menurut saya. Dari tahun 98, 2008, 98, 2008, 2018, sekarang 2021. Hampir 23 tahun tidak melaksanakan bimbingan organisasi. Pertanyaannya, sertifikat Bapak dapat dari mana? Ini yang selalu saya tanyakan. Sebab disinyalir di Jawa Barat itu banyak sertifikat asli tapi palsu. Tidak pernah ikut BO tapi dapat sertifikat. Ini kita malu. Maka daripada itu, Bapak Sekretaris kami laporkan bahwasanya Rapi Jawa Barat ini adalah Rapi yang paling besar kuantitasnya. 13.000 dari 60.000 Rapi. Artinya 20% itu ada di Jawa Barat. Maka semenjak saya menjadi ketua daerah, kami memang membutuhkan kuantitas, tapi lebih membutuhkan kualitas. Sangat miris yang berdiri dari Rapi dari 95 pernah mengalami kekosongan. Sangat miris hampir 30 tahun Rapi baru 2 kali melaksanakan BO. Terus bagaimana kita mendapatkan Rapi Sumedang yang berkualitas? Maka dilaksanakannya BO ini adalah titik awal bagaimana Rapi Sumedang untuk maju ke depan. Saya berpikir tadi hebat Sumedang. Ternyata memang di belakang kegiatan yang hebat ada orang-orang yang hebat. Ada Abaji, ada ketua wilayah, ada ketua lokal 5, dan didukung oleh panitia-panitia lain. Kami laporkan juga Bapak Sekretaris Kominfo bahwasanya kami di Rapi ini, kalau dikatakan pengorbanan, mudah-mudahan ini tidak takabur. Mudah-mudahan ini tidak takabur. Bahwasanya organisasi kami di Rapi ini adalah organisasi dari kami ke kami. Mulai dari pengadaan pesawat tidak ada subsidi. Mulai dari pengadaan seragam tidak ada subsidi. Ikut BO juga tidak ada subsidi. Bahkan kami memberikan iuran yang walaupun tidak besar jumlahnya, 100.000 per 5 tahun kepada lokal dan wilayah, 57.500 untuk wilayah dan nasional. Tapi alhamdulillah kami mengurangi jatah 3S. Jatah sumur pasti dikurangi. Benar nggak jatah sumur dikurangi? Jatah dapur dikurangi. Sumur dapur 2R. Jatah kasur pun dikurangi. Untuk apa Pak? Untuk bagaimana kami menjadi anggota Rapi, mengembangkan diri, dan insya Allah mengabdi kepada pemerintah, negara, nusa dan bangsa serta agama melalui organisasi. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, betul kata Abadi tadi, bahwasanya untuk mendapatkan kualitas sebagai sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan organisasi Rapi, maka mari kita disiplin di dalam pelaksanaan bimbingan organisasi. Di organisasi di sebelah, sahabat kita di sebelah, mereka selain bimbingan organisasi ada namanya ujian negara, UNAM, ujian negara amatir radio. Kita memang karena kita tidak diwajibkan untuk ahli di dalam elektronik, kita cuma diwajibkan untuk ahli dalam menyampaikan informasi sebagai organisasi radio antar penduduk. Maka ujian negara tidak diwajibkan, tapi bimbingan organisasi diwajibkan. Sengaja kami tidak mencegah bapak-bapak di depan. Artinya wajibkan bimbingan organisasi dulu. Sebab tradisi kita Pak, tradisi masyarakat Indonesia itu, orang bisa naik motor dulu baru ngurusin. Ada nggak yang dari kita? Coba angkat tangan. Yang ngurusin dulu baru naik motor. Dan polanya juga memang diajarkan seperti itu Pak. Polanya diajarkan seperti itu, makanya dites, tes rambu-rambu, dites
tikungan kiri kanan. Artinya apa? Harus bisa naik motor dulu baru urusin. Nah inilah pola ini yang kami kembangkan di Rapi Daerah 10 Jawa Barat. Ngebrik aja dulu, punya SIM aja dulu, baru bisa belok. Ada beberapa seperti sebutlah satu provinsi yang paling timur itu diwajibkan belok dulu. Saya bilang kalau diwajibkan belok dulu, repotnya nanti kalau dia sudah mau mengurus izin kemudian belok baru diwajibkan di depan, dia akhirnya nggak ngurus izin sampai belok dilaksanakan. Dan itu terhambat. Perkembangan kita dari 8.000 hampir 9.000 2 tahun yang lalu pada saat saya pegang Rapi, hari ini alhamdulillah 13.000 anggota di Jawa Barat. 168 lokal yang aktif kurang lebih 124, hari ini 200 hampir 230 lokal yang ada di Jawa Barat. Maka daripada itu tanggung jawab daripada Abajib, tanggung jawab daripada Julian Sulu 10 yang Delta untuk 34 provinsi yang ada di 34 kecamatan yang ada di Sumedang ini, dari awalnya kosong sebenarnya. Sebab saya nggak tahu perkembangan sebelumnya, tapi saya juga yakin perkembangan sebelumnya tidak sesuai dengan tata aturan organisasi. Dari sana 5 target kami tahun 2023 627 kecamatan yang ada di Jawa Barat minimal 1 lokal, maksimal cuma 2 kecamatan. Artinya di Sumedang dari 5 sampai tahun 2023 minimal 17 kecamatan, 17 lokal yang ada di Sumedang. Maka dari itu dengan bimbingan organisasi hari ini kita mengetahui regulasi pemerintah, kita mengetahui tata aturan organisasi, kita mengetahui bagaimana berkomunikasi yang baik dan benar, kita mengetahui bagaimana Satgas, dan tadi sudah dipersembahkan juga dari program kerja lokal. Artinya 2 sesi sudah selesai. Dan kami harapkan bimbingan organisasi ini sekali lagi untuk mendapatkan kualitas yang maksimal, maka kita harus disiplin. Siapapun yang tidak mengikuti satu sesi pun, sebagaimana silabus kita 8 jam di dalam kelas, 2 jam di luar kelas. Tapi berhubung ini COVID, maka kami dari pengurus Rapi Daerah Jawa Barat memberikan kesempatan. Yang penting 6 sesi, 2 sesi sudah tadi, berarti 4 sesi lagi harus diikuti. Kalau bisa kita percepat, sebab kita juga membantu pemerintah di dalam penanggulangan COVID dan penyebaran virus COVID-19. Yang penting 2 sesi selesai, itu yang paling penting. Dan 2 sesi nanti adalah di luar, yaitu bagaimana tata cara berkomunikasi melalui radio, baik di lokal, di wilayah maupun di mancanegara. Dan sekali lagi, saya pertegas untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang maksimal, maka perlu disiplin. Siapapun yang tidak mengikuti satu sesi pun, maka sertifikat tidak diberikan. Nanti hanya diberikan saja kepada kepala wilayah semua sertifikatnya. Pak Ketua, ini adalah sertifikatnya. Selamat datang Abang Kabayan di bimbingan organisasi. Awalnya saya berpikir kita tidak tega, tapi ternyata ini adalah kewajiban kita. Mari kita komitmen bahwasanya insya Allah Abang Kabayan sampai kekuatannya berapa lama bisa di dalam kelas, mungkin nanti kita bersama-sama sepakati, kita berikan toleransi sebab mungkin fisiknya. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan bantuan yang ikhlas. Semoga Allah membalas kebaikannya melipatnya, sebab itu adalah janji Tuhan, bukan janji manusia. Barang siapa yang membantu sesamanya, maka insya Allah Allah akan memudahkan segala urusannya. Baik, yang di belakang kedengaran Pak? Kedengaran ya, semuanya ya. Oke, pertama-tama terima kasih kepada panitia, sebab hari ini ada 3 acara. Yang pertama, kewajiban saya harus memberikan materi dan membuka bimbingan organisasi. Yang kedua, kebetulan Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Daerah menikahkan anaknya hari ini dan kami pun diminta untuk hadir. Jadi mungkin kami kurang lebih sampai jam 12 atau jam 12 lewat sampai acara ini selesai. Kami insya Allah meninggalkan Sumedang menuju Bandung. Kemudian insya Allah sore hari saya ada janji dengan pengurus nasional untuk ketemu di Banten. Kebetulan ada juga teman yang melaksanakan pernikahan Ketua Wilayah 02 Kabupaten Banten
yang akan melaksanakan pernikahan putranya juga. Jadi banyak agenda hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Nur Yasser. Kalau Nur Yasser pasti bukan orang Sunda, pasti bukan orang Jawa. Tapi insya Allah saya akan mengabdikan diri melalui rapi di tanah Sunda ini. Saya orang Solo, Pak. Sulawesi, betul. Tepuk tangan untuk teman. Saya merantau, artinya di mana tanah dipijak, di situ lagi dijunjung. Di mana saya masuk organisasi, maka insya Allah pengabdian terhadap organisasi, pengabdian diri, tenaga, pikiran, materi, ini telah disahkan untuk dipergunakan di dalam industri, keluarga, dan pemerintah. Ini adalah sejarah CD, sejarah alat komunikasi yang ada di dunia. Lanjut Pak. Materinya ini ada sama panitia, silakan diminta aja sama panitia. Kemudian muncullah 2 nama. Sebelumnya Pak. 26, 9, 20, 27, 230 MHz, ini yang dikenal sama 27 MHz. Ditetapkan tanggal 3 Juli 1958, diberlakukan 11 September 1958. Dan di Federation Communication Commission ini disahkan untuk dipergunakan untuk tracker para sopir-sopir mobil antar provinsi, antar negara untuk mempergunakan CD. Kemudian keluarga, dari satu keluarga dengan keluarga lain juga mempergunakan CD atau 27 MHz. Para pemancing atau para nelayan yang mencari masuknya di Indonesia, ada beberapa sebelumnya Pak. Ada beberapa pendapat. Dikatakan dalam sejarah 1975 awal masuk ke Indonesia. Tapi ternyata sebelum 1975 sudah banyak yang mempergunakan CD. Khususnya organisasi yang ada di sebelah, khususnya pengguna 27 MHz mengatakan bahwasanya sebelum 1975. Tapi mayoritas pada tahun 1975 barang-barang bawaan masuk ke Indonesia melalui pabean itu ditemukan beberapa alat komunikasi berupa CD. Kemudian muncullah kenapa dikatakan tahun 80 sebagai organisasi berdirinya KRAP atau Komunikasi Radio Antar Penduduk atau Radio Antar Penduduk Indonesia. Menurut SK Kemenhub yang tertanggal 6 Oktober 1980, maka diizinkan penyelenggara KRAP di Indonesia. 31 Oktober 1980, Dirjen Postel menunjuk informator, salah satunya yang hari ini, mari menunjukkan kepala sejenak kepada Bapak Rapi Nasional, Bapak Edi Nalapaya yang berulang tahun. Kita telah mengirimkan ucapan selamat, kita sudah mengirimkan ke pamflet untuk supaya beliau yang hari ini berulang tahun ke-90 diberikan umur panjang. Mari kita berdoa sejenak, membacakan Al-Fatihah, semoga beliau panjang umur yang barokah, kemudian diberikan kesehatan yang barokah. Dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, mari kita tundukkan sejenak untuk beliau mendirikan Radio Antar Penduduk Indonesia yang berdiri pada tahun 1980. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan beliau tetap sehat dan tetap memberikan semangat perjuangannya, memberikan pembinaannya sebagai Bapak Rapi Nasional. Kemudian SK Dirjen nomor 125, inilah sebagai hari lahir Rapi tanggal 10 November 1980 yang setiap tahun kita peringati, di mana tahun kemarin ke-40 berada di DKI Jakarta. Sebenarnya ke-40 kita minta di Jawa Barat sebagai tuan rumah, tapi atas permintaan beliau Bapak Rapi Nasional kita laksanakan di Jakarta. Baik Pak, seterusnya. Ini adalah para pendiri di dalam tim formatur. Ada Bapak Edi Nalapaya, ada Bapak Sudarto, ada Bapak Sutikno, ada
ada Kaltomo dan Lukman Arifin. Inilah 5 orang sebagai tim pendiri Rapi yang kita ketahui sampai saat sekarang. Berikutnya Pak. 10 November sebagai hari jadi Rapi. Terus 1980-1984 terbentuklah kepengurusan di 26 provinsi dengan 20.000 anggota Rapi. 1984 penyelenggaraan kongres pertama dan terpilihlah Bapak Edi Lawat Raya sebagai ketua pertama Rapi Nasional. Beberapa kegiatan-kegiatan yang diikuti Rapi setiap pemilu, setiap pon mulai tahun 81, Jabatan Nasional, Pramuka, Bencana, dan hari ini yang telah kita laksanakan setiap arus balik, arus mudik, setiap hari-hari besar nasional keagamaan, kita pun membantu pemerintah di dalam pelaksanaan bantuan komunikasi. Terus Pak. Terus kita kenal masa transisi pada saat itu, bahwasanya masa transisi yang di Rapi 11 meter band diganti dengan UHF. Inilah masa krisis di mana kita ketahui 27 MHz atau CB itu adalah cikal bakal komunikasi radio antar penduduk Indonesia. Tapi dengan SK nomor 48, maka secara bertahap akan diganti dari HF menjadi WHF. Terus Pak, 70 cm band. Maka beberapa langkah-langkah dari pengurusan nasional, Raversus Oktober tahun 85 proposal kepada Parpostel, mengirimkan surat kepada pimpinan DPR RI pendekatan dengan pejabat Parpostel. Terus Pak. Maka ini adalah batas waktu atau deadline matinya HF di Rapi. Diganti dengan OHF dari 1989 sampai tahun 1994. Maka setelah tahun 94 dicabutlah SK Parpostel nomor KN48 dianggap tidak berlaku lagi. Terus Pak. Sehingga inilah yang diakui pada SK Dirjen nomor 92 tahun 94 bahwasanya alokasi 2 meter P diberikan 142075 dan 14357 dikembalikan 11 meter P dengan 26960 sampai 2740 dan diberikan 70 cm band atau 62 cm band dari 472 sampai 477415. Terus ini bisa Bapak ambil setelah kegiatan ini. Penggunaan frekuensi WHF untuk kegiatan pada band 474, 410 dan seterusnya dicabut tahun 94 umur 62 cm band atau 70 meter band tahun 90 sebelumnya Pak. Tahun 98 diambil. Ditarik lagi oleh pemerintah. Sehingga seterusnya Pak, sampai hari ini kita cuma diperbolehkan menggunakan 11 meter band atau 27 MHz dengan 1,2 meter band 1,4 MHz. Itulah sampai hari ini, sampai Permen 17 tahun 2018 dilaksanakan dan diterapkan. Terus Pak, ini adalah tahapan-tahapan saja sebenarnya. Bapak bisa lihat di sana juga ada tahapan-tahapan sejarah perkembangan Rapi yang ada di Jawa Barat. Baik Pak.